Dan bagaimana Pak saat itu Bapak menghadapi? Ya, sebelum saya jawab Bu Mamai, teman-teman Bapak Ibu sekalian, nanti ada kuis dari Bu Mamai, ya akan mendapat door prize dari diskusi saya nih. Jadi disimak, nanti ada kata-kata yang muncul ataupun menjadi keyword yang akan ditanyakan oleh Bu Mamai. Ya, yang paling mengesankan yang baik ada ya. Saya paling rasanya tugas pertama itu di Pekanbaru. Pada saat kami menertibkan perambahan kawasan di suatu tempat ya, kami menangkap operasi, eskavator kami tangkap, baru selesai menangkap, ternyata preman-preman sudah datang ke rumah. Anak-anak dan ibu udah digedor-gedor sama preman di Palembang, pakai Pekanbaru, pakai baju loreng-loreng ormas itu. Nah, kebetulan di depan komplek kehutanan kami itu ada batalion Arhanud Se. Nah, kebetulan adik saya dari Arhanud juga, saya kontak adik saya, terus kontak kepala seksi atau kepala komandan yang ada di situ, tolong anggotanya ada yang ke rumah. Jadi aman alhamdulillah, di rumah ditungguin oleh tentara, tapi diancam itu preman-preman dan ormas. Pokoknya sampai ada yang nyolek Bu Jati atau anaknya Pak Jati habis. Jadi di titik itu. Dan ya itu yang paling mengesankan. Dan kalau yang lebih mengesankan lagi sebenarnya waktu di Papua, di Teluk Cendrawasih, saya bertugas itu 2 tahun. Tetapi di sana saya banyak belajar ya, banyak tentunya dari kearifan lokal, dari kegiatan masyarakat itu saya banyak tahu ya dari mana mereka memiliki kebudayaan yang sangat tinggi. Dan kami tidak lama di sana, hanya 2 tahun, tapi anak-anak juga sempat beberapa kali ke Manokwari dan wilayah kerja kami sampai ke wilayah provinsi Papua juga. Ya. Jadi tadi masih ada lupa Pak, bagaimana Pak strategi Bapak menghadapi tantangan terberat itu? Bapak selama ini LDR atau enggak ya Pak waktu pas di lapangan? Oh iya. LDR ya Pak? Nah gimana tuh Pak, udah LDR Ya. banyak masalah? Ya. Jadi pertama saya kalau penugasan kemarin tidak semuanya ibu mendampingi, cuma sempat waktu di Pekanbaru, ya Pekanbaru Riau, karena anak-anak masih kecil, jadi bisa ikut. Tapi begitu anak-anak mau masuk SMP, kemudian mau masuk SMA, kita berpikir tuh, nanti kalau masuk di sekolahan di tempat yang penugasan, apakah bisa menyamai hasilnya ataupun pendidikannya seperti yang diharapkan. Dan tentunya dulu tidak ada biaya pindah segala macam, jadi repot untuk memindahkan sekolah. Dan kalau kami tentunya penugasan, insya Allah dari teman-teman kita bersama dan bisa memberikan saling pengertian dan membantu di antara teman lain. Kalau dulu masih ada handphone masih susah, jadi kalau waktu Pekanbaru ya kalau saya makan malam itu saya ke wartel, teman-teman Bu gimana? Kalau sekarang anak saya dan cucu saya tiap hari sedang sekolah di UK itu bisa sama komunikasi saat mau makan dia bisa ngobrol. Tentunya itulah Bu yang kami rasakan. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk Pak Jati. Jadi kunci suksesnya adalah kerjasama bersama teman-teman di kantor dan komunikasi intens bersama keluarga ya. Tentunya untuk mendapatkan support dukungan dari Ibu Jati juga ya. Tepuk tangan juga buat Ibu Jati yang sudah setia mendampingi Bapak sampai hari ini. Ada satu lagi Bu yang lupa Bu. Pada saat saya karo Humas itu ada tim seleksi untuk pemindahan mutasi Eselon 2. Waktu itu saya diundang untuk hadir. Ada Pak Sarwono Almarhum, ada Pak Wahyu Yuwardoyo, ada tim seleksi ada 5 orang. Pak Jati milih mana? Litbang atau Kapustek? Wah saya nggak milih semua Pak. Kalau boleh saya milih Direktur Konservasi Tanah gitu. Wah nggak boleh, itu bukan buat Pak Jati. Jadi saya suruh milih Puslitbang Sostek Kebijakan Perubahan Iklim atau Kepala Pusat Teknikan.
Saya bilang kalau di Litbang gimana? Litbang itu isinya orang pintar semua, Pak. Saya takut, Pak. Saya nggak dokter, nanti saya dikuyo-kuyo sama dokter-dokter. Enggak. Kamu udah manajerial, kamu udah tim 2, sudah tim 1. Nggak khawatir kalau untuk manajemen sama mengelola. Hanya saja saya deg-degan juga banyak teman-teman yang terus sebagian besar dokternya sudah kembali, tapi ada beberapa yang masih bersama kami untuk menjadi pemikir dan merhati ataupun buat kebijakan juga di BSI kemarin dan Pusat Bank atau Pinjai sekarang. Iya, terima kasih Bapak. Nah, Bapak Ibu, tadi Bu Nike sudah menyampaikan ya Bu ya, kalau kita banyak mendengar bahwa Pak Jatim tidak pernah marah. Kalau di kantor, kita nggak tahu nih kalau di rumah nih Pak kayak gimana. Nah, kebetulan di sini ada Bu Jati ya Bu ya, mari kita coba korek-korek informasi, spill dikit gitu ya Bu Jati. Ya Ibu yang jawab ya Pak, jangan lupa jangan kasih contekan ya Pak ya. Nah, Ibu Jati, Bapak nih Masya Allah, selama Bapak jadi bekerja banyak yang menyampaikan bahwa Bapak tidak pernah marah. Termasuk saya juga mengalami sini. Walaupun segimana kami belum bisa mengerjakan tugas, Bapak selalu rajin untuk memberikan arahan. Nah Ibu, kalau di rumah ini bagaimana Bu? Apa benar Bapak tidak pernah marah Bu? Coba silakan Bu. Ini ada rahasia ya. Sosok seperti apa Bu? Sebenarnya yang banyak anak-anak. Jadi kita sering sih memang kalau lagi perjalanan kita lagi berlibur, tiba-tiba ada WA atau apa ya, harus ada tugas atau ada penyelundupan, kita langsung itu pernah juga kita ketika mau menyeberang dari waktu itu tugas di Riau, kita mau berlibur ke Singapura, sudah mau naik ferry ada telepon dari istana suruh ngapain, suruh urusan akhirnya anak-anak kesel, marah lah, itulah ya. Terus akhirnya kita menyadari memang itu tugasnya. Kemudian ada lagi ketika anak lamaran, waktu itu masih di humas, itu di mobil masih aja dengan menteri ya Pak. Sudah sampai di depan rumah Besan, kalau Besan pasti wawancara masih terus dari Elvita. Masih wawancara, entah itu apalah. Tapi kalau soal marah, nggak tahu anak-anak. Karena yang galak kan saya sebenarnya. Yang lebih ini, jadi kalau anak-anak itu kalau dimarahin pasti bilangnya gini, ayah aku itu bukan anak buah ayah, jadi jangan disamakan, aku juga pun tahu kok tugas-tugas aku, seperti itu. Jadi anak-anak yang ngerti. Jadi kalau saya mungkin lebih saya yang lebih strength ya, mungkin seperti itu. Biasa ibu-ibu kan seperti itu ya, seperti itu. Cuma saya mau cerita juga nih. Saya jadi kayaknya saya kena kena ulah ya. Jadi saya ini baru diceritakan di sini. Jadi saya itu dulu yang naksir tuh berakmil, angkol gitu ya. Tapi saya karena saya anak ABRI, anak TNI itu saya nggak suka ngeliat bapak saya pergi dinas dengan ujuk-ujuk, ibu saya sendirian ngurusin 7 anak, kayaknya capek gitu ya. Kasihan ibu saya gitu ya. Terus akhirnya saya nggak memilih itu dan saya juga konsultasi dengan Pak, baru cerita di sini nih, ayah ini bapak ini ada akpol, ada akmil, maksudnya PNS seperti itu. Jangan pilih tentara apalagi polisi katanya. Jadilah bapak saya merestui beliau, ya udah akhirnya saya memilih. Jadi yang menang gitu ya. Nah, setelah itu saya kok ini melebihi dari ABRI ya. Saya bilang tugasnya kesana kemari. Saya ditinggal di Riau juga lebih parah lagi, itu saya udah nyusul, ditinggal, diteror pula saya. Jadi setiap jam 2 malam itu kami diteror dengan yang preman-preman tadi, jam 2 malam. Itu jadi saya telepon rumah. Jadi di telepon rumah saya jam 2 malam. Jadi saya sampai khawatir dengan anak-anak sekolah karena diancamnya akan saya culik anak saya, anak ibu, dia bilang gitu, kalau bapak tidak membebaskan atas sekolah ya. Seperti itu. Jadi saya kayak kena ulahnya itu, jadi melebihi TNI. Pindah-pindahnya belum selesai udah pindah lagi, kardus masih ada, pindah lagi. Itu sebenarnya bikin emosi.
belum juga ibu-ibu yang di sini merasakan. Jadi kalau soal amarah, memang kalau mas saya jarang sekali marah, gitu, jarang. Jadi sama anak-anak mungkin. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Mungkin tegas ya Bu ya, sama anak-anak dan mungkin sama ya kita semua sebagai orang tua ingin yang terbaik untuk anak.